Oke teman-teman semuanya, kembali lagi sama gua di Cekes dan di Cekes kali ini gua lagi-lagi bersama Sabi karena cuman Sabilah motovlogger yang bisa gua jangkau untuk sementara waktu ini. Karena gua, semenjak kecelakaan itu ya Van ya, semenjak 2016 banyak motovlogger yang tadinya dikenal sama gua, sama Sabi, sekarang Sekarang tapi tidak kenal. udah tidak kenal gitu. Entah pura-pura tidak kenal gitu, atau emang ya udah gitu, ya yang dulu nggak tahu lah gue ya. Hmm, Cuman yang jelas dulu banyak ya Van, kita kenal banyak beberapa lah. lah ya, beberapa Orang sempat motovlogger. masuk Indonesia ID motovlogger juga. Iya, gak usah sebut merek dong. Nah, itu Ad kan kumpulan semua iya sih, motovlogger heeh heeh. Indonesia. Emang emang kita tidak menyalahkan itunya ya, komunitas ya, cuman kita bilang, ya dulu kita pernah kenal, kenal seharusnya sih kenal baik ya, Van, ya, dengan beberapa, Iyalah, cuman orang pernah udah padahal pernah kita deket lah, padahal kita juga kagak ada apa-apa ya sama mereka ya, cuman nggak ada kayak masalah. nggak ada masalah, cuman setelah Sabi kecelakaan entah kenapa ya udah pada pada minggir aja gitu, nggak tahu kenapa. Hmm, Bukannya didukung malah minggir, ya sudahlah ya. Tapi ini ngomongin motovlogger yang kita kenal nih, ada nih motovlogger tidak terkenal. yang sebenarnya dikenal sama orang banyak. Iya dong, sebenarnya itu jargon itu hanya sebuah, eee eee, sebuah apa ya, kayak 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 kebohongan yang halus gitu. Iya, jadi, eee, kita sih fine ya sama dia sebenarnya, dia pribadi fine sih. Kita sama dia pribadi fine, karena sebenarnya kita tahu ya dia pribadi itu baik, orangnya tuh tahu, baik gitu. Mhm. Cuman, dia dan juga teman satu klannya gitu itu Siapa tuh? ya adalah gitu ya. Gua nggak Iya, tahu kalau iya. itu jargonnya, gua nggak tahu tuh. Kalau dia kan jargonnya itu tuh, tadi tuh, Nah tidak itu terkenal. jargonnya ojol. Ojol ya? Iyalah, Itu ini kali, apa namanya, bolak-balikan dia ininya ojol ojol. keunikannya, Iya. heeh. Kayak apa, self branding-nya ojol ya. Mhm. Oke, iya itulah ya, mungkin ya pasti ya bukan mungkin lagi, pasti kalian udah pada tahulah siapa yang kita tuju. Kita itu masalah sama kontennya sih sebenarnya, iya nggak sih, Wan? Kayak Iyalah. kayak agaknya tuh, ya kita nggak hujat bilang itu settingan, kita nggak mau hujat itu. Yang jadi konsen kita itu lebih ke, apa dampak dari video mereka itu kan, gitu. Iya, Dampak positifnya udah jelas AdSense. benar. Dan kita menghargai perkataan mereka yang bilang, "Ya karena kita ngelakuin ini semua itu karena kita butuh uang AdSense." Gue menghargai. Karena Cuman toh mengakui juga dia ya. cuman kita jadi nggak menghargai ketika, ya kan katanya kan mereka ini kan udah pada punya moge nih ya kan. Iya, Iya dong, iya, dan katanya kan iya, memang beli nih. iya. Terus yang satu lagi yang motovlogger tidak terkenal itu sudah, apa namanya, beli helm AGV yang amat sangat mahal, Hedon banget lah ya. hedon gitu kan. Masa iya sih masih butuh segitu banyak AdSense? Iya, iya. Menurut lu gimana nih, dari perspektif lu gimana nih? Gua 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 sih merasanya apa ya, gua merasa itu kayak, "Ah masa sih? Ah emang, udah punya moge ya kan, gua aja belum punya Heeh, moge cuy." Ya kan, tapi iya, nggak penting-pentingin amat AdSense kan, iya. dia udah punya helm yang jauh lebih mahal dari helm gua pribadi, masa iya sih orang kayak gitu masih butuh AdSense gitu loh. Sementara kan kayak misalnya siapa kita ya, yang yang motovlogging pakai moge-moge itu kan, dia juga nggak mentingin banget AdSense Iya, katanya loh ya, iya, katanya, dan dia memang ya kita lihat selama ini ya nggak membuat konten-konten ya yang sangat-sangat memancing itu ya iya, kan, benar, benar, ya benar. kan. Jadi kita kita bisa percaya gitu, cuman masa iya, mereka berdua ini masih perlu AdSense segitu banyak ketika mereka ini sudah memiliki moge atau gimana? Gimana Van, perspektif lu Van? Gini ya, gua mau ngomong dulu nih yang masalah ada yang temennya tuh yang satu lagi tuh yang ojol ya, itu tuh dia itu sebelumnya itu kan dia udah lebih dulu beli KTM 390 kan, Dux 390 tuh. Oh iya ya, Nah, mahal ya itu ya, 100 lebih ya Van? iya itu aja motor udah mahal banget.
ya kan. Mhm. Terus, dia itu pas terkait terguling itu yang ngangkut motornya mereka itu tuh kayak akunya tuh sebagai orang yang susah sebenarnya gitu dan menurut gua, lah, ya kan kalau orang-orang normal kan, kalau mereka emang sebenarnya nggak punya duit kan ngapain maksain beli yang kayak gitu kan. Terus katanya ini, hasil dari apa, trading-trading gitu kan katanya kan. Terus Ya kalau hasil mungkin trading berarti kan punya duit, Van. Gimana iya, sih? tapi nyusah apa, dia dia bilangnya tuh dia sebagai orang yang sebenarnya susah. Jadi waktu ya kan CBR kan waktu dia pergi ke apa, ke pokoknya yang riding bareng itu kan dia pakai bawa motornya tuh pakai pickup kan, terus pickupnya Mhm, kan terguling tuh. Nah kan mhm, yang dipakai tuh pada saat itu kan CBR kan, CBR 250 RR gitu. mhm. Terus katanya dia tuh ngerasa kesusahan apa, dari biaya perbaikannya gitu, Vin. Terus katanya dia ngakunya apa, kalau dia tuh orang susah gitu kan, kerjaan dia cuman ojol segala macem gitu. Iya Terus iya iya. terus tapi gua pada saat itu tuh kayak kepo gitu, terus gua kepoin YouTube-nya dia, kok ada KTM 390 gitu loh, yang di mana emang lebih mahal daripada CBR kan. Terus Iya betul. kok bisa orang kayak gini bilangnya, nah ada beberapa kemungkinan tuh di situ yang gua ambil. Mungkin apa dia apa, dia punya motor itu bukan dari hasil trading, tapi trading apa, salah satu perusahaan trading itu kayak Endorse. endorse dia tuh pakai motor itu gitu loh. Oke. Terus bisa jadi kayak gitu karena emang orangnya meyakinkan banget nih yang ini buat dikatakan sebagai orang susah. Karena apa? Karena, eee, emang kerjaannya ojol gitu kan. Terus Mhm. abis itu tapi kan sekarang nih kan yang si tidak terkenal ini kan beli moge nih kan, Iya. pertamanya kan cuman dipinjemin si R6 kan, cuman Mhm, pinjemin R6 terus dia beli moge Ducati kan. Terus mhm. Ducati kan nggak mungkin di bawah 100 juta, Vin, ya kan? Iya. Nah, jadinya kayaknya kalau dia itu melakukan apa, membuat Konten. video-video konten Mhm. di YouTube itu untuk AdSense kayaknya ya nggak make sense sih, kayak kayak, lah, masa udah bisa beli moge, bisa beli helm bagus, bisa beli ini, masa masih mentingin AdSense gitu loh. Iya Gitu sih, kayak 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 bukan kayak gua sih nilainya sih tuh kayak gitu sih, kayak kayak nggak make sense aja gitu. iya. Sementara kan kalau misalnya memang dia punya dia mampu beli moge seharusnya yang lain yang harus dimampukan dulu atau Iya diwujudkan dulu bisa kan dibeli lah. harusnya bisa dilakukan kan, sehingga Iya ketika dia beli moge, nggak ada alasan lagi untuk dia untuk nyari-nyari ngemis-ngemis views gitu, ngemis-ngemis, iya, apa namanya, watch time kayak gitu-gitu. Karena ya seharusnya sih dia sudah mapan gitu kan dengan dia memiliki bener, moge. Karena ketika kita memiliki motor besar, ini juga yang gua katakan berkali-kali sama beberapa temen gua yang suka nanya, "Lu kan bisa beli mobil ini, kenapa nggak bisa beli moge?" Ketika kita beli motor besar itu berbeda dengan ketika kita beli mobil, memang harganya itu mungkin mungkin setara dengan Avanza baru, setara sama Innova baru gitu kan atau Innova bekas. Cuman moge itu motor kan gitu loh, bener, yang seharusnya tuh ya kalau misalnya orang yang berkecukupan aja ya, yang cukup ajalah yang, tidak terlalu kaya, itu tuh berpikirnya, ketimbang gua kepanasan dibanding beli moge, mendingan beli mobil dulu deh, entar gua kerja lagi kalau emang ada rezeki lebih alhamdulillah gua baru beli moge. Itu kan, apa namanya, pemikiran orang yang biasa gitu, orang yang umum gitu kan. Ya kecuali lu cinta mati lah sama moge dari kecil lu sampai sampai udah punya penghasilan lu, mikirinnya moge mulu, hidup lu cuman buat moge, ya itu beda lagi iya, kan. Itu cuman beberapa dari kita gitu loh. Cuman kalau seharusnya sih apalagi dia start from the bottom gitu ya, berbeda ketika kalau misalnya memang dia, mmm, dari sebelum nol gitu ya. punya penghasilan dia emang udah ada dikit lah gitu, misalnya orang tuanya udah berada atau gimana, itu kan beda lagi, beda cerita. Cuman Beda, kalau misalnya, dia memang bener-bener katanya kan yang kita dapet kan citranya dia itu kan, ya yang biasa aja ya kan, yang, iya, terus apalagi yang tadi lu bilang, ada yang temennya ojol ya kan, iya, bilangnya kan susah gitu. mhm.
gua agak nggak make sense. Malah tuh gua ini loh, malah gua mikirnya gini, itu motor tuh di-endorse sama itu, ada tuh satu lagi Ya, tuh. ya, 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 Ya ya, itu, ya, ada tuh ya ya. kan. Gue malah mikirnya itu, kalau kalau kayak gitu make sense. Cuman, eee, gua sih lebih suka sama orang yang jujur ya, yang Iya, jujur dalam artian, ya udah kalau misal dikasih, bilang aja dikasih gitu kan. Kalau misalnya beli, ya udah bilang beli, gitu. Jadi perspektif orang terhadap dia itu masih oke gitu loh. Misalnya nih dia bikin konten begitu dia masih, "Oh iya ya, kan dia kan mesti beli bensin buat moge ya. Oh iya ya, dia iya, kan mesti ini buat moge ya, buat perawatan buat moge ya." Karena kan dia memang, moge itu dikasih kayak gitu. Kan enak ya, lebih enak gitu. Cuman kalau misalnya dia bilang kan ini sekarang dibeli atau gimana ya kan, dan kalau memang betul itu dibeli ya gue menyayangkan sikap dia dan temennya yang iya, masih membuat konten seperti itu. Masalahnya kalau menurut gua ya, konten-konten mereka itu, wah dampaknya sih agak sedikit atau bahkan agak ya, bukan agak lagi sih, memang negatif sih untuk, ya lu tahulah target view apa, target siapa ya, penontonnya dia siapa ya kan, ya mhm, anak-anak yang umurnya di bawah bocah-bocah. kita gitu kan. Jadi aduh men, dari thumbnail-nya aja men, lu tahu nggak sih thumbnail-nya men? Kayak Iya, iya, iya. ih, apalagi temennya tuh, waduh parah men, itu gua aja yang udah gede aja, ih apaan nih? Maksudnya gimana nih gitu kan. Apalagi Iya, yang kecil-kecil itu yang aduh, anak-anak umuran ya SMP lah minimal lah, ya kan. SMP maksimal gitu, SMP lihat, wih apa nih? Wah apa nih? digoyang gitu. Kan kan jadinya kan luar biasa ya, maksudnya itu wah, kalau kalau gue sih takut dosa men, sumpah deh kalau gue tuh takut dosa deh asli. Gue nggak ngerti, Salah, itu kan yang ojek itu kan, yang ojol itu kan katanya kan, itu nyatalah katanya kan bukan settingan, itu penumpang asli gitu-gitu kan. anjay, Gue nggak nggak ngerti, mungkin. gue ya terlepas dari itu okelah kita kita coba positive thinking mungkin iya gitu, cuman gue nggak paham kok dia dia mau ya? Maksudnya kan itu kan jadi mencoreng si cewek itu juga kan, karena kan Uangnya kan, muka cewek itu juga kelihatan gitu kan. Kok dia mau ngupload ke YouTube nggak takut di ini loh, nggak takut dikenain ancaman penjara iya, dari bener, cewek itu bener, kalau bener, misalnya bener. ini, gitu loh. Dan gue juga aneh sama penumpangnya juga, udah tahu ada kamera kan dia taruh kamera di belakang helmnya kan, Iya, udah tahu ada kamera, tapi masih ini aja, masih masih ngomong gitu ya, itu kan nggak wajar dan ya itu tadi, merusak. Kalau dari pandangan lu gimana Van? Beneran nggak settingan atau gimana? Gua ya itu mah settingan ya, kayak gitu-gitu ya. settingan ya? Iya, settingan. Jadi, ya kelihatan banget lah kan itu dia ngelakuin itu udah dari awal banget, Vin. Dari awal dia Iya sih. berkarir sebagai motovlogger itu, terus, gue sempet stalking-stalking juga kan, orang namanya juga, apa, tertera kok nama ceweknya gitu kan. Iya Gue makanya stalking ya, aja, apa, Instagram-nya, ada ternyata emang dia kayak model gitu. selebgram-selebgram begitu, model Oh, segala macem. Ya udah akhirnya ya ini mah settingan begini gitu loh. Dan emang dari judulnya dan thumbnail itu mantap-mantap sekali itu. Kayak abis dari sini gini 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 terus ada yang jam berapa pagi gitu. Ih, nggak tahu dah gue iya. itu kayak gitu tuh. Gua malah gimana ya lihatnya ya, gua malah kasihan sama yang beneran yang bukan ya gua okelah dia beneran ojol juga, cuman yang beneran apa ya, yang ojolnya tuh pure gitu loh, emang ojek online gitu. Kan banyak ya, banyak juga yang Iya, ojek online terus bikin motovlog yang emang kita bisa lihatlah dari motornya bener-bener dia tuh ojol ojek. sejatilah gitu kan. Iya, iya, Ojek maksimal ya kayak Vario gitu kan, Nmax gitu paling kan. parah. Jadi apa ya, eee, apa putus-putus nih ya? Enggak kok, gua enggak. Nggak. Jadi ya apa namanya, yang mereka itu yang memang yang memang membutuhkan rezeki kan jadinya kan tertutup gitu loh Van, kayak Iya, benar apa benar. namanya, Ada efeknya nggak kena juga. sorotan. Mhm, Iya, nggak kena spotlight gitu loh, iya. nggak dapet panggung.
yang dapat panggung tuh dia terus, tapi dengan Iya, konten yang sedikit negatif atau gitu bahkan ya. ya memang negatif gitu loh ya, Iya iya. heeh, gitu. Nih, ya udahlah terakhir nih ya, ada pesan nggak buat teman-teman semua yang mungkin juga ya mungkin ini nanti akan diserang mungkin ya, gua bukannya kepedean atau gimana kan, tapi kan yang udah-udah begitu ya, diserang sama Mhm. fans-nya mereka atau gimana, Iya lu ada iya iya. pesan-pesan nggak buat mereka gitu? Buat ini, buat apa, buat yang nonton ya? Iyalah, iya buat yang nonton. Bukan buat motovlogger-nya kan? Bukan bukan. Iya. Ya kalau dari gua mah, ya cukup tahu aja mana yang jelek, mana yang positif gitu loh. Karena jangan kita nontonin yang negatif mulu gitu, nanti bakal ngaruh juga ke hidup kita gitu. Kayak misalkan Mhm lu nonton orang apa, kebut-kebutan, nah nanti lu ikutan kebut-kebutan juga gitu loh. Jadi mhm. kayak gitu-gitu tuh nanti udah ada di alam bawah sadar aja gitu, kayak tiba-tiba, "Wah, gua harus kebut-kebutan nih," gitu. Tapi ya itulah gitu ya. Jadi dengan kita merekam apapun yang ada di layar kaca nih sekarang nih, kita bisa jadi apalagi masih anak-anak nih ya kan, bisa jadi ya ikut-ikutan gitu loh dan Iya, akhirnya kan negatif banget kan gitu. mhm. Gitu sih dari gua. Oke. Ya kalau dari gua pribadi, buat penonton, atau yang penikmat motovlogger gitu ya, penikmat motovlogging, ya, harus ya tadi betul, harus bisa pilih-pilih, karena ya akan menjadi, apa ya, suatu hal yang tidak baik lah gitu kalau misalnya lu membiasakan diri lu untuk menonton konten-konten yang negatif kayak gitu ya. Yang, Mhm. apa namanya, mengatasnamakan motovlog, tapi kok, ya negatif gitu kan. Gue sih, ya kalau gue ya, cari yang berkelas lah gitu ya kan, cari yang berkelas dalam artian, coba tuh nontonin yang kayak, Deddy memang Mas Den gitu. Dimas kayak gitu-gitu, Alit gitu, karena kan dia emang bener-bener kayak motor beneran paham, terus beneran take an action yang emang bener-bener Iya di pada tempatnya kayak gitu loh. Dan membahas, mengangkat hal-hal yang memang yang memang ya itu motovlog gitu loh. Bukan hal-hal yang berbau sensasi ya kan, berbau, iya apalagi yang mendekati pornografi itu kan udah iya. sangat-sangat ya Bisa merusak gitulah. otak itu. Iya, gitu. Jadi gitu ya guys ya, ini bukannya kita menghujat mereka, cuman kita menyayangkan, ya kan, kita Iya menyayangkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan demi AdSense gitu loh. Terlebih lagi sekarang ini katanya kan mereka kan udah lumayan berhasil nih ya iya kan, sampai bisa beli moge gimana nggak bisa dibilang berhasil ya kan? Pasti berhasil lah gitu. Katanya kan soalnya kan beli nih gitu. Jadi menurut gua ya berhasil dan kok dia masih seperti itu gitu loh. Berbeda cerita kalau misalnya dia memang butuh uang dan memang dia itu masih seperti yang pertama-tama banget gitu kan ya emang beda cerita gitu loh. Oke, mungkin sekian untuk Cekes kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan terima kasih sudah mendengarkan sampai habis dan sampai jumpa di Cekes berikutnya.